Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu farmasi. Jadi kemarin itu dari daftar pemeriksaan pengambilan tindakan. Setelah dari pengambilan tindakan ini, data akan masuk ke farmasi. Jadi di bagian farmasi nanti ambilnya menu resep dokter. Jadi kemarin kita buat yang sudah dilayani itu adalah Tuan Paijo. Sekarang ketika kita masuk di farmasi resep dokter, dia akan antri di farmasi. Kalau tampil seperti ini, kita ambil di kolom aksi obat racikan. Nah, ini yang dibuat kemarin. Jadi yang kode obatnya kosong, ini adalah obat yang dia bukan racikan. Artinya obat yang diambil dari farmasi lalu langsung diberikan ke pasien. Jadi tidak diracik. Nah, di sini ada racikan 1 dan racikan 2. Ketika di sini racikan 1 dengan kode yang seperti ini sama, berarti ini satu racikan. Begitu juga yang ini adalah racikan 2, ada 2 obat. Kalau ini ada 3 obat. Untuk mengeditnya, misalkan di sini 3,5 ini salah, kita ubah menjadi misalkan 3,5 ini kita ganti 4,5, lalu klik simpan. Nah, di sini sudah rubah menjadi 4,5. Begitu pula untuk obat yang lain. Jadi ini setelah ditampilkan seperti ini di farmasi, lalu obat sudah dipersiapkan semua. Untuk mencetak tiketnya atau labelnya di sini. Jadi misalkan ini Ambroxol tablet. Karena kemarin tadi kan di sini tidak saya isikan untuk aturan minumnya. Jadi tampilnya seperti ini. Masih kosong. Karena memang tidak saya isi, saya kosongkan. Kalau diisi nanti di sini muncul ini. Nah, ini muncul di sini. Misalkan 3 kali sehari sebelum makan, misalkan seperti itu. Oke, kalau sudah, lanjut ke simpan template baru. Klik aja simpan template baru. Nah, kalau sudah dibuat seperti ini, simpan template baru, fungsinya kemana template ini? Jadi misalkan nih, di pemeriksaan mau lihat histori pasiennya, Tuan Paijo ini, detail history, lalu kita ambil di sini pemeriksaan, data obat. Nah, ini yang diberikan, obat yang diberikan. Jadi tampil di sini. Ada lagi nanti bisa dipanggil ketika Tuan Paijo ini mendaftarkan lagi, misalkan mau periksa lagi. Tuan Paijo ini katakanlah daftar lagi. Daftar, lalu klik tentukan dokter. Nah, sudah simpan data, lalu oke. Kalau sudah, Tuan Paijo ini akan masuk di antrian pemeriksaan. Daftar pemeriksaan Tuan Paijo ini, lalu kita ambil tindakan. Ini seperti biasa, harusnya simpan data. Kalau sudah resep dokter, nah kita tidak perlu menginputnya di sini. Misalkan
hasil pemeriksaan yang kemarin itu mau dibuat resep yang sekarang. Jadi tidak ada perubahan misalkan. Cara melihatnya di sini, data obatnya itu yang kemarin diberikan apa. Nah, kalau misalkan Tuan Paijo ini pernah periksa di klinik itu lebih dari 10 kali pun juga nanti akan muncul di sini. Tabel ini akan semakin ke bawah, menambah sendiri. Yang membedakan nanti tanggal periksanya, tanggal berapa. Berhubung ini baru 1 kali, di sini langsung kolom aksinya ini detail data obat. Nah, ini yang diberikan kemarin. Nah, misalkan ini nggak ada perubahan, masih sama misalkan masih sama, langsung saja di sini kasihkan, disimpan template baru lagi. Udah, tinggal memberikan tindakan pemeriksaan yang berkaitan dengan pembiayaan, tambahkan, lalu simpan data. Oke, kalau sudah masuk ke farmasi, lalu resep dokter Tuan Paijo, obat racikan. Nah, ini yang diberikan tadi, tanggalnya tetap tanggal sekarang, tanggal yang baru, jadi lebih cepat untuk pemeriksaan yang berikutnya. Historinya ada, template obat yang pernah diberikan juga bisa dipanggil dan disimpan ulang, tidak perlu untuk membuatnya lagi. Kalau ini mau diubah juga bisa, dihapus di sini bisa. Misalkan diubah berapa, misalkan tadinya diberi 3, ini mau ditingkatkan, dinaikkan dosisnya, diganti 7 misalkan. Nah, ini juga langsung berubah di sini jadi 7. Tinggal nanti simpan template baru lagi. Sekarang ini saya simpan sebagai template baru. Ketika Tuan Paijo ini daftar lagi, katakanlah di sini data pasien Tuan Paijo ini misalkan daftar lagi nih, anggap saja di tanggal yang berbeda. Oh, nanti numpuk ini, tanggalnya sama, kode RM nya sama. Saya kira juga nggak mungkin ya pasien dalam 1 hari periksa 2 kali, saya kira nggak mungkin. Jadi itu misalkan periksa lagi mungkin beda tanggal, tapi dicoba saja. Misalkan di pemeriksaan, daftar pemeriksaan Tuan Paijo ini datang lagi, artinya tadi sudah datang 2 kali dengan tanggal yang sama. Ketika di resep, coba dilihat data obatnya. Nah, ini yang terakhir tadi. Nah, dia akan ditampilkan ganda. Kenapa? Ini 2 kali. Ini paling atas. Ini. Nah, ini 2 kali. Kenapa? Karena kode yang sama, tanggal yang sama. Tapi ini saya kira juga tidak mungkin terjadi di klinik. Jadi ini cuma simulasi saja. Jadi ketika ada pasien yang mendaftarkan lalu disimpan, dia akan lanjut ke antrian pemeriksaan. Kalau sudah, dia akan masuk ke di pemeriksaan ini sudah dilayani dan sudah diberikan resep obatnya, berikut juga obat racikannya. Lalu pasien ini akan masuk ke antrian di farmasi untuk antri obat. Setelah di farmasi itu resep dokter di sini sudah dilayani dan obat sudah diberikan, maka obatnya ini akan disimpan sebagai template bagi si pasien tersebut. Ketika pasien itu datang lagi, tinggal memanggil saja di pemeriksaan itu, pas resep dokter, resep obat itu ambil saja obatnya, dipanggil templatenya, tinggal koreksi. Kalau obatnya masih sesuai dan sama, tinggal disimpan sebagai template baru, maka nanti dia akan dikirim ke farmasi. Begitu. Semoga
video ini bisa membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.